Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu Papaseng Toriolo atau pesan-pesan tradisional oleh Dr. Andes Haji Nonci SPD. Oke, baiklah, langsung saja kita ke pesan-pesan tradisional yang pertama. Di sini pesan-pesannya itu berbahasa Bugis, tapi karena saya takut salah ketika mengucapkan bahasa Bugis, makanya saya langsung saja pada bahasa Indonesia atau terjemahannya. Yang pertama, adapun yang dimaksud TK siap bereaksi karena merasa tersinggung. Ada 6 hal, itulah menjadi pangkal peperangan di masa lampau dan menyebabkan dikibarkannya bendera perang bagi raja besar. Pertama, diambil sebagian tanahnya tanpa diberitahu terlebih dahulu. Kedua, perjanjiannya tidak dipatuhi. Ketiga, dipermalukan oleh sesamanya raja. Keempat, diserbu kelompoknya atau negeri pendukungnya tanpa diberitahu terlebih dahulu. Kelima, dibunuh dutanya yang mewakili atau orang terpilihnya, orang ternama dalam negeri, sedang bukan karena kesalahan yang bisa menyebabkan kematiannya. Keenam, dilangkahi pematangnya atau dipatahkan, dirusak, penahan, atau menangkal kejahatan negerinya atau larangannya. Samalah beratnya siap bereaksi karena tersinggung yang besar, namun satu dengan niat yang kecil tetapi banyak. Maksudnya, seseorang itu atau raja dapat bertindak pantang mundur apabila ia merasa tersinggung oleh suatu tindakan atau perbuatan orang lain yang ditujukan kepadanya atau golongannya. Pesan yang kedua, adapun yang disebut negeri itu ada 4. Pertama, adat diperkuat, betul-betul dilaksanakan. Kedua, adat dijaga dan dipelihara, jangan sampai dilanggar. Ketiga, hukum atau pertimbangan sesuai yang pernah kejadian, ditegakkan terus. Keempat, janji ikrar tidak terlupakan atau ditepati. Yang maksud dari pesan yang kedua ini adalah suatu lingkungan hidup bersama baru dapat dikatakan negeri apabila memiliki undang-undang dasar yang dipegang teguh oleh pemimpin pemerintahannya. Pesan yang ketiga, adapun negeri itu 6 hal yang menyebabkan dikenal sebagai kediaman yang baik. Pertama, memiliki raja atau pemimpin pemerintahan. Kedua, mempunyai irigasi atau sumber air yang hidup terus. Ketiga, memiliki hubungan keluar atau hubungan diplomatik. Keempat, mempunyai pasar atau pusat perniagaan dalam negeri. Kelima, memiliki orang tua yang bertuah atau cerdik, pandai, sumber kebijaksanaan. Keenam, mempunyai dukun atau ahli atau penjaga dan pembina kesejahteraan rakyat. Maksud dari pesan-pesan tradisional yang ketiga ini adalah suatu negeri baru dapat dikatakan baik apabila memiliki perangkat pemerintahan yang bertanggung jawab dalam segala sektor kehidupan. Pesan-pesan yang keempat, adapun yang disebut pangadereng atau sumber ketaatan ada 5 buah. Pertama, adat besar, undang-undang pokok. Kedua, adat yang sudah turun-temurun berlaku atau dipatuhi. Ketiga, tata urutan atau undang-undang mengenai hubungan keturunan. Keempat, tatanan hidup atau aturan yang membedakan hal-hal yang patut. Kelima, hukum atau pertimbangan berdasarkan kejadian lampau. Keputusan ditetapkan dengan berpedoman pada peristiwa serupa di masa lalu. Yang maksud dari pesan ini yaitu kelima jenis adat utama tersebut merupakan ketentuan pokok yang harus ditaati dan menjadi dasar untuk menegakkan hukum dalam mengatur tata tertib masyarakat. Pesan yang kelima, yang dimaksud bicara atau peradilan ialah ketelitian, yaitu ditelitinya pengusutan kedua belah pihak, saksi kedua belah pihak, tingkah laku kedua belah pihak, posisi kedua belah pihak. Maksudnya, dalam melaksanakan peradilan, hendaknya teliti dan seksama dalam mengusut semua pihak yang tersangkut atau terlibat. Yang dimaksud tingkah laku ada 3. Pertama, tingkah lakunya lidah atau pengetahuan. Kedua, tingkah lakunya hati atau sikap. Ketiga, tingkah lakunya usaha atau keterampilan. Maksudnya adalah dalam menilai tingkah laku itu tidak saja yang berhubungan ucapan dan wujud perbuatan, namun perlu memperhatikan apa yang terkandung dalam hati seseorang. Adapun lidahnya juga ada 3 halnya. Pertama, lidahnya terhindar dari dusta. Kedua, lidahnya terhindar dari kata tidak benar. Ketiga, lidahnya bersih atau terhindar dari sumpah diri. Maksudnya adalah agar seseorang senantiasa menjaga lidahnya bersih dari kata atau ucapan yang tidak benar, bukan pada tempatnya. Selanjutnya, adapun di hati juga ada 3 hal. Pertama, bersih dari iri hati. Kedua, bersih dari niat jahat. Ketiga, bersih dari sifat takabur.
Maksudnya adalah bahwa seseorang itu senantiasa mensucikan hatinya dan pikirannya dari niat jahat, niat yang merusak sesama makhluk. Adapun pada usaha juga ada 3 halnya. Pertama, usaha yang ditujukan bagi keluarganya atau seisi rumah. Kedua, usaha yang ditujukan bagi saudaranya atau saudara senegrinya. Ketiga, usaha sebagai pengabdian kepada penegak hukum dan kepada raja atau pemerintah. Maksudnya adalah dalam berusaha, seseorang itu mengutamakan keluarganya, masyarakatnya, dan pemerintahannya. Pesan-pesan tradisional yang keenam. Ada 4 hal yang menyebabkan keruntuhan atau kejatuhan martabat turunan baik-baik. Pertama, tidak menyenangi adat. Kedua, ditertawai oleh tatanan hidup. Ketiga, dicelah oleh hukum. Keempat, terhina oleh peradilan. Maksudnya seseorang itu dapat jatuh martabatnya di mata umum atau masyarakat bila menyimpang dari adat yang berlaku segala perbuatannya, serta tidak ada lagi dasar hukum baginya sebagai tempat bersandar atau berpijak. Pesan tradisional yang ke-7. Janganlah ada di antara kamu sekalian yang memberanikan diri untuk diangkat menjadi pejabat negeri. Sebab orang yang dapat diangkat menjadi pejabat negeri ialah yang sanggup melakukan perbuatan pikiran itu. Sesungguhnya ada 7 hal dari perbuatan pikiran itu. Pertama, paham dan tahu betul akan adat. Kedua, tahu akan isyarat atau tanda-tanda yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan. Ketiga, teguh pendirian. Keempat, takut akan kebesaran yang maha kuasa. Kelima, mengerti apa yang dimaksud tatanan hidup. Keenam, tahu betul apa yang dimaksud hukum. Ketujuh, mengerti dan tahu betul apa yang dimaksud peradilan. Menentukan salah benarnya seseorang. Jadi maksudnya adalah janganlah sembarangan orang dijadikan pejabat negeri. Hendaknya yang dapat diangkat itu ialah yang tahu akan adat yang berlaku, dapat membedakan yang boleh dan yang tidak boleh, teguh pendirian atau tidak mudah terpengaruh, senantiasa ingat dan berserah diri kepada yang maha kuasa, mengerti akan tatanan hidup, tahu betul akan hukum yang berlaku, serta memahami sungguh-sungguh akan arti peradilan yang memperlakukan setiap orang yang dituduh berbuat salah. Sebagai keterangan dari ke-7 hal perbuatan pikiran tersebut. Pertama, bila tidak paham dan tahu betul akan adat itu, maka diberlakukan salah peradilan itu. Kedua, bila tidak tahu akan isyarat atau kode etik, seringkali dipermalukan oleh sesamanya yang menyebabkan timbulnya kesan kurang baik bagi raja. Ketiga, jeleknya orang yang tidak punya keteguhan hati, sering meninggalkan perjanjian atau tidak mematuhi janjinya. Keempat, jeleknya orang yang tidak takut kebesaran yang maha kuasa atau sering mengambil tanda belas kasihan dalam melaksanakan peradilan atau menerima suap. Kelima, jeleknya orang yang tidak mengerti akan tatanan hidup, sering ia mempertukarkan pusaka orang atau tidak dapat membedakan hal yang pantas, hal yang patut pada tempatnya. Keenam, jeleknya bagi orang yang tidak mengenal hukum, sering ia membatalkan secara sepihak perjanjian atau ikrar bersama yang pernah disepakatinya. Ketujuh, orang yang tidak mengerti dan tidak tahu betul apa yang disebut peradilan, kejelekannya adalah yang bersangkutan sering merubah permufakatan yang telah dimusyawarahkan. Ya, demikianlah 7 pesan tradisional atau papasan Toriolo. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.